Pernah tidak terbangun jam 2 pagi karena suara batuk yang kering, melengking, dan rasanya menyayat hati? Lalu saat tangan kita menyentuh dahi si kecil, rasanya seperti menyentuh ketel air yang baru mendidih. Detik itu juga, rasanya jantung berhenti berdetak. Panik, bingung, dan pertanyaan klasik itu muncul. Ini cuma masuk angin biasa atau sesuatu yang jauh lebih serius? Ah, itu skenario horor klasik bagi setiap orang tua. Rasanya seperti kita sedang diuji mental. Dan yang menarik, atau mungkin ironis, adalah betapa seringnya kita menghadapi situasi ini. Tapi tetap saja, setiap kali itu terjadi, rasanya seperti pengalaman pertama. Kita merasa tidak berdaya. Betul sekali. Kita hidup di zaman di mana kita bisa mengirim roket ke Mars, tapi begitu anak demam dan pilek, kita langsung merasa seperti manusia purba yang tidak tahu harus berbuat apa. Padahal kalau dipikir-pikir, pilek dan flu itu kan penyakit paling umum di dunia. Kenapa kita masih sering salah kaprah? Karena musuhnya tidak terlihat, dan gejalanya seringkali menipu. Kita sering menyamakan common cold atau selesma dengan influenza, padahal keduanya itu ibarat kucing rumahan dan harimau. Sama-sama keluarga kucing, tapi dampak kerusakannya beda jauh. Ketidaktahuan inilah yang memicu kepanikan. Dan kepanikan seringkali memicu keputusan yang salah, seperti buru-buru memberi obat yang sebenarnya tidak perlu. Nah, ini menarik. Kucing rumahan versus harimau. Mari kita bedah ini. Seringkali orang tua bilang, anakku lagi flu nih. Padahal anaknya masih lari-lari keliling rumah sambil ingusan. Jadi di mana garis batasnya? Kapan kita tahu itu cuman kucing dan kapan itu harimau? Perbedaan paling mencolok ada pada intensitas dan kecepatan. Common cold, atau batuk pilek biasa, itu datangnya pelan-pelan. Hari ini mungkin cuma agak gatal tenggorokan, besok mulai meler, lusa baru batuk-batuk, anaknya mungkin rewel, tapi biasanya masih mau main, masih bisa senyum. Ini si kucing rumahan. Mengganggu, bikin berantakan, tapi tidak mematikan. Oke, lalu si harimau? Influenza itu datangnya seperti ditabrak truk. Tiba-tiba, pagi masih sehat, siang langsung demam tinggi, badan linu semua, sakit kepala hebat, dan anak terlihat benar-benar tumbang. Lemah sekali. Kalau anak sudah tidak mau main, maunya cuma tiduran, dan demamnya tinggi mendadak, curgailah itu influenza. Seperti ditabrak truk. Analogi yang cukup mengerikan tapi sangat jelas. Tapi begini, seringkali orang tua berpikir, namanya juga anak-anak, daya tahan tubuhnya lemah. Apakah benar begitu? Atau sebenarnya ada mekanisme lain yang sedang bekerja di dalam tubuh mungil mereka? Justru sebaliknya, bukan lemah, tapi belum berpengalaman. Bayangkan, sistem imun anak itu seperti tentara yang baru lulus akademi militer. Mereka punya senjata, mereka punya semangat, tapi mereka belum pernah melihat musuh yang sebenarnya. Setiap kali virus masuk, itu adalah latihan perang bagi mereka. Jadi sakit itu sebenarnya latihan. Tepat sekali. Ini mungkin terdengar kontraintuitif, tapi anak yang sakit batuk pilek beberapa kali dalam setahun itu sebenarnya sedang membangun perpustakaan data di sistem imunnya. Tubuh mereka sedang belajar mengenali musuh. Kalau mereka tidak pernah sakit sama sekali, sistem imun mereka tidak akan punya memori untuk melawan infeksi di masa depan. Jadi, dalam batas wajar, sakit itu adalah investasi kesehatan jangka panjang. Wah, ini perspektif yang mengubah cara pandang sih. Jadi saat anak demam, sebenarnya tubuhnya sedang bekerja keras, bukan sedang rusak. Betul, demam itu bukan penyakit. Demam itu adalah respon tubuh, semacam menyalakan oven internal untuk membakar virus. Virus itu tidak suka panas. Jadi ketika suhu tubuh naik, sistem imun sedang menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi virus agar mereka mati. Masalahnya, kita sebagai orang tua seringkali punya fobia demam. Fobia demam, saya rasa saya punya itu. Begitu termometer menyentuh angka 38 derajat, tangan rasanya gatal, ingin langsung kasih obat penurun panas. Padahal mungkin anaknya masih asik main Lego. Itu salah ya? Tidak sepenuhnya salah, tapi kurang tepat sasaran. Fokus kita seharusnya bukan pada angka di termometer, tapi pada kenyamanan anak. Kalau suhunya 38,5 tapi anak masih lari-lari dan makan lahap, biarkan saja. Tubuh sedang bekerja. Tapi kalau suhunya 37,8 tapi anak merintih kesakitan dan tidak mau minum, itu yang harus ditangani. Kita mengobati pasiennya, bukan termometernya. Mengobati pasiennya, bukan termometernya. Itu harus dicatat tebal-tebal. Tapi bicara soal mengobati, ada satu kebiasaan yang menurut saya cukup meresahkan. Penggunaan antibiotik. Banyak orang tua yang merasa kalau ke dokter belum dikasih antibiotik, rasanya belum diobati. Bagaimana pandanganmu soal ini?
Ini adalah salah satu miskonsepsi terbesar dan paling berbahaya dalam kesehatan anak. Kita harus ingat aturan emasnya. Antibiotik membunuh bakteri. Titik. Sedangkan common cold dan influenza itu disebabkan oleh virus. Jadi memberi antibiotik untuk flu itu Seperti menyiram tanaman dengan bensin untuk mematikan hama. Hamanya mungkin tidak mati, tapi tanamannya yang rusak. Memberikan antibiotik untuk penyakit virus tidak akan menyembuhkan, malah membunuh bakteri baik di usus anak dan meningkatkan risiko resistensi antibiotik. Bayangkan, suatu hari anak itu benar-benar butuh antibiotik untuk infeksi bakteri serius, tapi obatnya sudah tidak mempan karena terlalu sering dipakai sembarangan. Itu ancaman nyata. itu mengerikan. Kita berniat menyembuhkan tapi malah melucuti senjata masa depan mereka. Lalu apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Kalau obat dewa itu tidak boleh dipakai dan kita cuma bisa melihat mereka bertarung melawan virus, apa peran kita? Cuma jadi penonton. Kita bukan penonton, kita adalah tim logistik. Perang melawan virus butuh energi besar. Tugas kita memastikan suplainya lancar. Cairan yang cukup agar tidak dehidrasi, makanan bergizi meski sedikit-sedikit, dan yang paling penting, istirahat. Tidur itu adalah waktu di mana perbaikan sel terjadi paling masif. Dan jangan lupa satu hal yang tidak ada di apotek, sentuhan fisik. Sentuhan fisik? Maksudnya pelukan? Ya, riset menunjukkan bahwa kenyamanan emosional, pelukan ibu atau ayah, bisa menurunkan hormon stres pada anak. Saat hormon stres turun, sistem imun bekerja lebih efektif. Jadi, memeluk anak yang sedang sakit itu bukan cuma soal kasih sayang, itu terapi medis yang valid. Luar biasa. Jadi obat terbaik kadang-kadang cuma air putih, bantal empuk, dan pelukan ya. Tapi tentu saja kita tidak boleh terlalu santai. Pasti ada tanda bahaya, di mana kita harus berhenti jadi tim logistik dan segera panggil bantuan profesional. Kapan momen itu? Betul, kita harus waspada terhadap red flags. Pertama, sesak napas. Kalau anak bernapas cepat atau terlihat cekungan di dada saat menarik napas, itu darurat. Kedua, dehidrasi. Kalau anak tidak pipis lebih dari 6,8 jam, menangis tanpa air mata, mulut kering, itu tanda bahaya. Ketiga, penurunan kesadaran. Kalau anak dibangunkan susah atau diajak bicara tidak nyambung, segera ke IGD. Dan khusus untuk bayi di bawah 3 bulan, demam sedikit saja harus langsung dibawa ke dokter karena sistem imun mereka belum siap sama sekali. Itu poin-poin krusial, sesak, dehidrasi, dan kesadaran. Sisanya kita percayakan pada tubuh mereka. Sisanya adalah seni bersabar. Batuk pilek itu punya siklus, biasanya memburuk di hari ke-3 atau ke-4, lalu membaik pelan-pelan. Batuknya bahkan bisa bertahan sampai 2 minggu, itu wajar. Sisa-sisa perang yang sedang dibersihkan oleh tubuh. Jangan panik kalau batuknya tidak hilang dalam 3 hari. 2 minggu ya. Itu 2 minggu yang panjang bagi orang tua yang kurang tidur. Tapi bicara soal pencegahan, di era sekarang anak-anak gampang sekali tertular. Sekolah, daycare, taman bermain, apakah kita harus mengurung mereka dalam gelembung steril? Itu mustahil dan tidak sehat. Seperti yang saya bilang tadi, mereka butuh exposure untuk belajar. Tapi kita bisa ajarkan etiket pertahanan diri. Cuci tangan. Itu terdengar klise, tapi itu adalah vaksin paling murah dan efektif di dunia. Virus flu itu punya lapisan lemak yang hancur kena sabun. Lalu ajarkan etika batuk ke siku bukan ke telapak tangan. Hal-hal kecil ini memutus rantai penularan secara drastis. Dan mungkin vaksinasi influenza tahunan? Sangat disarankan. Vaksinasi itu seperti memberikan bocoran soal ujian kepada sistem imun. Jadi ketika virus aslinya datang, tentara tubuh sudah tahu cara mengalahkannya tanpa harus sakit parah dulu. Itu perlindungan yang sangat logis. Menarik sekali. Dari pembicaraan kita, saya menangkap satu benang merah, bahwa penyakit, khususnya pada anak, seringkali lebih menakutkan di kepala kita daripada kenyataannya di tubuh mereka. Ketakutan kita sebagai orang tua seringkali membuat kita ingin mengambil jalan pintas, padahal tubuh punya kebijaksanaannya sendiri. Benar. Menjadi orang tua itu bukan tentang menyingkirkan semua batu kerikil di jalanan anak kita. Itu tidak mungkin. Tugas kita adalah membelikan mereka sepatu yang kuat, dan mengajari mereka cara bangun kalau terjatuh. Sistem imun yang kuat tidak dibangun dalam semalam, dan tidak dibangun di ruang steril. Ia dibangun lewat demam, lewat pilek, lewat pertempuran-pertempuran kecil yang dimenangkan.
Filosofi yang sangat dalam untuk topik seputar ingus dan demam. Tapi memang benar, mungkin kita perlu belajar untuk lebih percaya. Percaya pada tubuh anak kita dan percaya bahwa tidak semua ketidaknyamanan itu buruk. Kadang rasa sakit adalah proses pertumbuhan yang sedang menyamar. Dan percayalah, saat mereka sembuh nanti, mereka akan tumbuh sedikit lebih kuat, sedikit lebih tinggi, dan sistem imun mereka sedikit lebih pintar. Kita hanya perlu menemani prosesnya dengan kepala dingin dan hati yang hangat. Kepala dingin dan hati yang hangat. Saya rasa itu resep yang lebih ampuh daripada antibiotik manapun untuk kasus ini. Terima kasih banyak atas wawasan yang menyembuhkan kecemasan ini. Sama-sama, semoga para orang tua di luar sana bisa tidur lebih nyenyak malam ini, meskipun mungkin masih ada suara batuk-batuk kecil di kamar sebelah. Betul, setidaknya sekarang kita tahu batuk itu adalah suara pertempuran yang sedang dimenangkan. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan tetap waras.